Selamat siang, selamat bertemu kembali semuanya. Shalom. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Dan saya percaya Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan sampai di minggu keempat ini. Amin. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan dengan tema pentingnya doa syafaat. Katakan pentingnya doa syafaat. Saya percaya tadi waktu kita bangun kita semua sudah berdoa Bapak Ibu. Amin. Di banyak gereja doa seringkali diabaikan Bapak Ibu. Doa seringkali dianaktirikan. Padahal sebenarnya doa itu adalah salah satu bagian penting dari ibadah. Amin. Kalau nyanyian ibadah biasanya diberi perhatian yang lebih di sana. Biasanya dipersiapkan matang begitu ya. Ada latihan yang memadai, latihan berjam-jam di situ. Sementara doa hampir-hampir tidak mendapat sentuhan kreativitas di sana Bapak Ibu. Atau tidak ada persiapan-persiapan khusus di sana. Dan akibatnya apa? Doa menjadi kaku. Betul ya? Monoton dan kebanyakan jemaat bersikap canggung begitu. Bersikap pasif ketika doa bersama-sama. Dan orang-orang pun jarang menghadiri pertemuan-pertemuan doa Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau judulnya doa semalaman begitu. Ya, semalam suntuk pula begitu saudara ya. Mikirinnya aja udah suntuk begitu ya, apalagi doanya begitu. Kalau atmosfer doa di galeri beda lah gitu ya. Enjoy gitu, fun, dinamis saudara ya. Bikin nikmat gitu. Kalau nggak percaya datanglah di Ignite begitu ya. Semua tahu Ignite kan ya. Setiap Rabu Bapak Ibu Saudara coba datang. Kita juga ada menara doa Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya Martin Luther Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu coba lihat ya, ini mereka nih berdoa sampai seperti begitu, bahkan tentara-tentara di medan perang saudara mereka pengen waktu untuk apa? Berdoa gitu ya. Karena mereka tahu tanpa kekuatan Tuhan dalam hidup mereka, tanpa Tuhan beserta mereka nggak bisa ngapa-ngapain, amin. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Martin Luther pernah berkata seperti ini Bapak Ibu, to be a Christian without prayer is no more possible than be alive without breathing. Artinya apa saudara? Menjadi orang Kristen tanpa doa itu adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernapas. Setuju ya? Dan itu sebenarnya menyadarkan kita bahwa doa itu sangat penting, sangat fundamental, sangat krusial di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan karenanya nggak boleh diabaikan. Amin. Doa tidak boleh diabaikan Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Kalau mau doa ya bernapas. Kalau mau hidup ya bernapas begitu saudara ya. Kalau mau rohaninya on fire ya berdoa begitu. Kalau mau jadi pengikut Kristus dan pada akhirnya nanti menjadi sama seperti Kristus, maka kita harus ikut jejak Kristus. Khususnya di dalam hal berdoa gitu saudara. Karena sepanjang Yesus ada di dunia ini dia selalu apa saudara? Berdoa. Tidak ada waktu tanpa berdoa. Bahkan dikatakan pagi-pagi benar dia pergi begitu ya. Berdoa menyendiri dengan Bapaknya saudara. Dan bahkan sampai saat ini Yesus sebagai imam agung kita Bapak Ibu yang duduk di sebelah kanan Allah itu, dia masih berdoa, bersyafaat buat kita semuanya. Amin. Jadi ini teladan bagi kita. Kalau kita pengikut Kristus maka mau tidak mau kita harus ikut apa? Jejak Kristus, keteladanan Kristus Bapak Ibu. Kita akan baca bagian firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu kita baca bergantian ya. Saya baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu ayat 2, demikian selanjutnya. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jemaat Tuhan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Sama-sama kita baca Bapak Ibu 3, ya. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta.
dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ini menunjukkan sebenarnya 3 hal di sini. Bahwa ada banyak alasan untuk berdoa, amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa, saudara. Kalau kita boleh bernapas, itu menjadi alasan bagi kita. Kalau kita boleh sehat, saudara, anak-anak kita, suami istri kita dalam keadaan sehat hari ini, itu alasan untuk kita berdoa. Dan banyak alasan lain, Bapak Ibu. Yang kedua, ada banyak hal yang dapat didoakan. Jadi nggak melulu materi begitu. Kita juga bisa berdoa untuk apa? Kekuatan dari Tuhan, Bapak Ibu. Kita bisa mendoakan sukacita dari Tuhan dan terlebih damai sejahtera. Kita perlu damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang kacau sekarang ini, Bapak Ibu. Dan ketenangan, kedamaian itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan, amin. Dan ada banyak keajaiban yang terjadi atas doa-doa, amin. Jadi kalau mau melihat keajaiban Tuhan, saudara, yang besar bahkan yang belum pernah Bapak Ibu Saudara alami, berdoa sebanyak-banyaknya di hadapan Tuhan, amin. Saya nggak tahu situasi seperti apa yang Bapak Ibu sedang hadapi siang hari ini, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata bagi kita, ada banyak keajaiban yang akan terjadi di atas setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Dan doa yang dinaikkan di dalam Timotius ini, Bapak Ibu, kemungkinan besar ini dinaikkan di dalam persekutuan jemaat yang seperti ini, gitu ya. Mereka berdoa bersama-sama. Dan kita melihat di situ bahwa Paulus mendorong atau mendesak orang-orang percaya untuk menaikkan bermacam-macam doa kepada Allah. Dan untuk semua orang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Namun perlu diingat Bapak Ibu bahwa berdoa itu bukan berarti kita mengingatkan Tuhan bahwa kita punya masalah. Tetapi mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah masalah yang kita hadapi kita punya Tuhan yang besar, amin. Jadi sebenarnya setiap kali kita berdoa di hadapan Tuhan, kita mengingatkan diri kita, saudara, bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sangat besar, yang mampu melampaui dan mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Dan itu sebabnya kita harus terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Nah, siang ini kita akan belajar tentang pentingnya atau dahsyatnya doa, Bapak Ibu. Kata doa syafaat itu ya dari kata enteuksis, Bapak Ibu. Ini yang artinya adalah mengantarai. Jadi sebagai pengantara begitu ya. Ya, berdiri di tengah begitu ya, menjadi perantara. Doa syafaat juga berarti berbicara kepada Tuhan demi kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan kita gitu ya. Jadi ini level yang lebih lagi dalam iman kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan demikian doa syafaat adalah doa kepada Allah atas nama atau untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara mau melakukan itu? Amin. Mau berdoa untuk tetangga Anda yang rese? Iya, saudara. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk kepentingan orang lain. Kita berdoa, kita mewakili dia, berdiri di hadapan Tuhan, dan memohon kebaikan Tuhan tercurah atas kehidupannya, Bapak Ibu. Doa syafaat adalah berdoa kepada Allah bagi orang lain, terutama, ya garis bawahi ini Bapak Ibu, terutama bagi mereka yang belum menjadi umat Allah. Jadi beda sekali fokusnya, Bapak Ibu Saudara. Selama ini bagaimana dengan doa-doa syafaat kita? Banyakan mana? Banyakan ke sini apa ke sana? Itu ya. Jujur ya Pak Boy ya. Waduh. Nah, kita akan melihat pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata doa syafaat itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Amin. Kalau kita bisa mewakili seseorang di hadapan Tuhan, itu saya pikir itu hak istimewa Bapak Ibu. Yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu mari jangan sia-siakan kesempatan itu, keistimewaan yang Tuhan berikan itu bagi kita. Boleh katakan kiri kanan saudara, kamu istimewa kalau kamu berdoa buat orang lain. Dan doa syafaat pertama kali disebut dalam Alkitab itu ketika Abraham berdoa untuk apa saudara? Sodom begitu ya. Dan sesungguhnya pendoa syafaat itu saudara yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahkan mereka berani mempertaruhkan hidup mereka. Mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka di hadapan Tuhan demi orang-orang yang mereka doakan. Supaya mereka mengalami keajaiban Tuhan. Saudara. Jadi bayangin sebab. Kenapa? Karena itu didorong oleh kasih yang begitu kuat. Supaya sesuatu yang besar yang ilahi terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang dia doakan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu begitu ada kasih, begitu ada cinta, semua jadi gampang. Amin ya. Kita dibakar olehnya. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Boy deh. Benar. Iya saudara. Kita melakukan apapun atas nama cinta, betul ya? Jadi kalau kita mengasihi seseorang, kita mencintai orang-orang, kita mencintai keluarga kita yang masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan,
maka kita akan pasti berdiri mewakili dia di hadapan Tuhan untuk kebaikannya. Amin. Saya nggak tahu siapa yang mau saudara wakili siang hari ini untuk membawa mereka di hadapan Tuhan. Tapi percayalah, ketika engkau menyebut nama mereka di hadapan Tuhan, sesuatu yang besar pasti akan Tuhan kerjakan. Mungkin tidak saat ini juga jawabannya, tetapi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Itu dia bekerja di dalam kehidupan kita. Namun kita harus ingat juga Bapak Ibu bahwa doa bukanlah alat untuk mempengaruhi Tuhan. Nah, hati-hati ini. Kenapa? Karena memang Tuhan nggak bisa dipengaruhi begitu ya. Anda mungkin jago merayu begitu ya, meluluhkan hati banyak orang dalam sekejap. Tetapi apalagi orang-orang marketing begitu ya, paling jago kan itu ya. Tetapi itu nggak bisa kalau sama Tuhan Bapak Ibu. Kita nggak bisa mempengaruhi Tuhan gitu ya. Itu nggak ngefek begitu ya sama Tuhan. Nah saudara, di malam tahun baru ada seorang wanita berdoa kepada Tuhan. Dia bilang seperti begini, Tuhan, tahun ini aku hanya minta satu hal kepada Tuhan. Gitu ya. Jadikanlah rekeningku gemuk, tetapi badanku kurus. Aku minta Tuhan jangan dibola balik. Seperti tiga tahun terakhir ini. Kenapa saudara? Karena ternyata 3 tahun terakhir rekeningnya kurus, tetapi badannya gendut gembrot begitu. Yang banyak makan siapa gitu ya, dia gitu yang banyak makan, tapi Tuhan yang disalahin saudara. Saya percaya doa-doa seperti begitu nggak ada di sini ya. Amin Bapak Ibu ya. Kita akan melihat apa sih pentingnya doa syafaat Bapak Ibu. Hal yang pertama yang saya lihat dari pembacaan kita tadi ini saudara. Yang pertama adalah doa syafaat itu menghadirkan solusi dari Tuhan. Amin. Menyingkapkan jalan keluar yang datang dari Tuhan. Kita menjadi clear apa yang harus kita kerjakan atas setiap situasi yang kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan menyingkapkannya kepada kita. Amin. Dan itu hanya bisa di dalam doa Bapak Ibu. Di dalam kesendirian kita dengan Tuhan. Dan ketika kita berdoa bersama-sama, Tuhan akan menyingkapkan solusi-solusi atas segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Perhatikan tadi di ayat pertama dikatakan di situ pertama-tama. Kata pertama-tama saudara itu artinya apa? Yang terpenting. Lebih dari yang lain, begitu ya. Jadi Paulus di sini menasehatkan Timotius supaya apa? Supaya dia mendorong jemaat Tuhan dengan sangat memobilisasi jemaat Tuhan supaya apa, saudara? Supaya mereka berdoa syafaat. Jadi bagi Paulus seorang pengikut Kristus itu harus apa? Menjadi pendoa syafaat. Umat yang berdoa harus berdoa banyak-banyak, saudara. Untuk apa? Demi memperbaiki kehidupan, demi mencegah berbagai masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan, yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kenapa? Karena ada banyak situasi-situasi dan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak. Itu sebabnya Paulus mendorong Timotius untuk memobilisasi jemaat supaya apa, saudara? Supaya berdoa. Oleh karena itu, apapun situasi-situasi yang mendesak dalam hidupmu siang hari ini, firman Tuhan berkata, solusinya adalah berdoa. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita telah menerima banyak jawaban dari Tuhan ketika kita berdoa di hadapannya. Solusinya adalah doa Bapak Ibu. Kita disuruh berdoa syafaat bagi semua orang. Kalau Bapak Ibu saudara nanti baca ayat pertama, ayat kedua kembali di situ. Dan terkhusus bagi siapa saudara? Bagi para raja-raja, bagi pemerintah, bagi pemegang kekuasaan, bagi yang memegang, yang memberikan, yang mengambil keputusan-keputusan strategis Bapak Ibu. Dan itu harus dilandasi dengan apa tadi? Dengan kesalehan dan kehormatan. Di ayat kedua bagian terakhir dikatakan di situ. Kesalehan dan kehormatan itu artinya apa sih? Ketaatan sungguh-sungguh pada Allah. Ya. Melalui moral kita yang terpuji dan kesucian perilaku kita di hadapan sesama. Jadi nggak bisa saleh tanpa kehidupan yang jujur. Itu nggak nyambung Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya kita dapat hidup dengan tenang dan damai. Nah ini, kenapa kita harus berdoa buat banyak orang? Kenapa kita harus berdoa secara khusus untuk para pemimpin? Nah ternyata saudara melalui doa kita itu bisa menghadirkan ketenangan dan kedamaian. Dan kita akan mengerti hal ini Bapak Ibu ketika kita memahami situasi pada waktu itu. Gitu ya. Perhatikan bahwa raja-raja pada waktu itu yaitu kaisar Romawi Bapak Ibu, mereka dikenal sebagai orang kafir yang tidak kenal Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, begitu ya. Ya, mereka adalah penganiaya gereja, mereka musuh dari orang-orang Kristen. Tetapi Paulus berkata, kita disuruh untuk apa? Doain mereka, nggak peduli buruknya cara mereka memerintah. Amin. Kita bersyafaat supaya apa? Supaya kehendak Tuhan yang terjadi melalui kehidupan mereka, bukan kehendak para penguasa dunia. Makanya kalau kita nggak berdoa, bisa jadi
kehendak mereka yang terjadi. Oleh karena itu kita harus berdoa. Dalam beberapa bulan terakhir ini kan Indonesia sedang ramai dengan capres-cawapres, Bapak Ibu. Dan kita harus andil di situ. Jangan tunggu dulu duduk di Senayan, Bapak Saudara, baru saudara berdoa syafaat. Jangan tunggu dulu harus jadi calon wakil presiden begitu baru bersyafaat untuk Indonesia. Enggak, saudara. Kalau kita mencintai bangsa kita, saya percaya kita diberikan kerinduan yang besar untuk terus berdiri dan berdoa bagi bangsa ini. Amin. Kenapa? Karena kepemimpinan nanti di tahun depan ini, saudara, itu akan sangat-sangat menentukan sekali. Oleh karena itu mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang terpilih nanti. Pemilu di depan, saudara. Jadi kita berdoa supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi di bumi ini, bukan kehendak para pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Pernahkah saudara berdoa sungguh-sungguh untuk orang yang memusuhi saudara? Pernah sih Pak gitu ya, tapi untuk supaya mereka cepat-cepat check out dari bumi ini. Gitu. Itu bukan doa namanya Bapak Ibu saudara ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, pentingnya kita harus bersyafaat, urgensi bersyafaat itu diperkuat juga oleh fakta bahwa pada waktu itu muncul yang namanya guru-guru palsu. Muncul yang namanya pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan banyak orang, Bapak Ibu. Nah, jadi bagi Paulus untuk bisa memutus pengaruh guru-guru palsu itu, maka harus didoakan secara bersama-sama. Jadi selain pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, ternyata di lingkungan jemaat juga ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dan bagi Paulus untuk menghadapi semuanya itu, harus berdoa bersama-sama. Jadi segala situasi, segala kekacauan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa menghadapi dengan cara apa? Berdoa. Akhir-akhir ini kan gereja-gereja di Indonesia dirundung dengan satu isu tentang doktrin Kristologi Bapak Ibu ya, yang enggak alkitabiah begitu ya. Dan para teolog rame-rame bermanuver Bapak Ibu. Itu ya, mereka saling serang, saling menjelekkan gitu ya, bahkan bikin seminar berjilid-jilid begitu. Udah 2 minggu ini saya ikut pertemuan Bapak Ibu. Dan kemarin hari Sabtu saya ikut membahas isu ini dari pagi sampai sore. Sampai Yeni bilang, Bi, kok nggak kelar-kelar dari tadi? Gitu. Iya saudara. Apakah masalahnya beres? Kagak Bapak Ibu. Kenapa? Ya itu tadi. Karena pertama-tama tidak dihadapi dengan doa bersama-sama. Yang mereka kedepankan apa? Bagaimana disudutkan begitu ya. Bagaimana dikatakan, kamu bidat, kamu salah begitu. Sementara kata firman Tuhan bagi kita siang hari ini, apapun situasi, kekacauan, keburukan keadaan yang kamu hadapi, pertama-tama hadapi dengan apa? Doa, Bapak Ibu. Alkitab menyadarkan kita bahwa setiap kekacauan, setiap gejolak yang ditimbulkan oleh guru-guru palsu dan para penganiaya, penguasa-penguasa lalim Bapak Ibu, kita hanya dapat menghadapinya dengan berdoa dan hidup saleh. Menjaga kehormatan kita, martabat kita di hadapan orang-orang. Jadi meskipun orang-orang Kristen dipersekusi, meskipun orang-orang Kristen dikacaukan, disalahpahami, namun kita dapat menghadapi semua dan memenangkannya saudara kalau kita berdoa dan memperagakan cara hidup yang beriman di hadapan Tuhan. Amin. Kita nggak pernah disuruh untuk ngutukin para pemimpin Bapak Ibu. Ya, ini tolong dicatat begitu ya. Kita nggak pernah disuruh untuk memberontak kepada para pemimpin begitu. Tetapi apa? Mendoakan mereka. Kenapa? Supaya Tuhan mengubahkan hati mereka. Jauh lebih penting pertobatan mereka daripada penyimpangan-penyimpangan mereka. Kalau mereka udah bertobat, maka kepemimpinan mereka pasti akan baik. Mereka akan memerintah dengan takut akan Tuhan, saudara. Jadi singkatnya adalah segala keburukan-keburukan di dunia ini dapat terselesaikan dengan doa. Jadi doa itu menghadirkan solusi, jalan keluar yang kita butuhkan, saudara. Orang-orang bisa saja menolak kebaikan-kebaikan saudara, kebaikan Bapak Ibu, nasihat Anda begitu ya, perhatian, mungkin bantuan-bantuan Anda, tetapi mereka nggak bisa menolak doa-doa terbaik Anda kepada Tuhan untuk kebaikan mereka. Amin. Mereka nggak pernah bisa menolak, saudara. Jadi doa itu sebenarnya apa? Senjata kita, begitu ya, untuk menghadapi apapun. Bahkan musuh terbesar sekalipun. Oleh karena itu, mari jangan pernah bosan-bosan berdoa untuk keluarga Anda. Amin. Jangan pernah bosan berdoa untuk sahabat, untuk rekan kerja, begitu. Untuk tetangga Anda, para pemimpin, ya, pemimpin di kantor, pemimpin di gereja, pemimpin di lingkungan dimanapun Bapak Ibu Saudara. Meskipun saat ini kita masih belum melihat sesuatu terjadi atas doa-doa kita itu, tetapi
Percayalah, ketika kita terus bertekun bersyafaat, hanya masalah waktu saja sebelum kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, kedahsyatan Tuhan bekerja atas setiap doa-doa kita itu. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pentingnya doa syafaat itu adalah karena doa itu menyenangkan Allah. Katakan menyenangkan Allah. Jadi sebenarnya doa syafaat itu kalau kita membaca nanti ayat-ayat ini Bapak Ibu, itu adalah wujud kepedulian kita akan keselamatan jiwa-jiwa. Karena tadi dikatakan doa syafaat itu adalah berdoa untuk orang lain, khususnya mereka yang masih belum percaya kepada Tuhan. Begitu ya. Jadi doa syafaat ini adalah membuat hal-hal yang baik dan berkenan kepada Allah akan terlaksana. Apa itu? Keselamatan semua orang dan hidup di dalam kebenaran kepada Tuhan. Jadi doa-doa kita saudara seharusnya bermencerminkan begitu ya. Atau berintikan kepedulian kita akan keselamatan orang lain. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi semua orang. Dia tidak mau setiap orang, ada orang yang binasa. Dan untuk itulah Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Mengorbankan dirinya di atas kayu salib Bapak Ibu. Dia nggak mau seorang pun binasa. Jadi hal terpenting di dalam memanjatkan doa-doa adalah kita harus menyelaraskan doa kita, kebersetujuan kita pada apa yang baik di pemandangan Tuhan. Bukan apa yang baik menurut pandangan kita. Dan yang baik menurut pandangan Tuhan itu apa saudara? Supaya semua orang diselamatkan dan hidup di dalam kebenaran. Dan itu adalah tugas kita. Jadi sejatinya doa syafaat itu membuat kita melihat hal-hal besar terjadi melampaui dampaknya hanya pada diri kita sendiri. Tetapi bagi banyak orang supaya pada akhirnya semua orang menjadi satu di dalam iman percaya kepada Kristus. Amin. Jadi doa-doa kita hari ini jangan anggap biasa Bapak Ibu. Mungkin kita masih belum melihat jawabannya begitu ya. Tetapi siapa yang bisa membatasi Tuhan bekerja? Jika Tuhan berkata bahwa aku berkenan untuk menjadikan dia sebagai anakku, maka tidak ada yang mustahil sekeras apapun itu hatinya. Bahkan Paulus yang paling mengerikan itu Tuhan bisa pulihkan dalam waktu sekejap saudara. Hanya di dalam perjalanannya ketika dia menuju ke Damsyik begitu ya. Jadi itu adalah tujuan tertinggi dari semua doa-doa kita. Dan sekaligus itu adalah kedahsyatan dari doa itu Bapak Ibu. Nah supaya semua orang menjadi satu dalam iman kepada Yesus, maka kita semua juga harus bersatu untuk apa? Untuk berdoa bagi mereka begitu ya. Kita harus bersatu hati di dalam bersaksi. Dan seorang Kristen Bapak Ibu mestinya punya hati seperti Kristus, yakni apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Dan itu harus diterjemahkan di dalam doa-doa kita. Jadi coba isi atau konten dari doa-doa kita, coba kita lihat lagi Bapak Ibu. Selama ini kita banyakkan apa begitu. Bukan berarti nggak bisa berdoa untuk diri sendiri ya, bukan begitu Bapak Ibu. Tapi kita juga harus spend waktu untuk apa? Berdoa bagi semua orang, karena ini adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau Yesus telah mengorbankan dirinya bagi semua orang, maka kita juga harus bersyafaat untuk semua orang demi keselamatan mereka. Jadi itu adalah misi kita, seperti yang kita pelajari di dalam Lead Academy Bapak Ibu. Ya, ada misi Allah, misi Kristus, lalu ada misi gereja, dan itu adalah tugas kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan sama seperti Injil bagi semua orang, maka doa-doa kita harus ditujukan kepada semua orang. Kita tidak pernah serius mengharapkan orang-orang diselamatkan Bapak Ibu Saudara tanpa keseriusan kita untuk mendoakan mereka. Jadi itu namanya mimpi Saudara. Kita pengen ya semua orang yang ada di apartemen Medit begitu ya kenal Tuhan, tapi kita nggak pernah luangkan waktu untuk berdoa bagi mereka. Dari lantai 1 sampai lantai paling tinggi. Doakan begitu ya. Mungkin kita nggak tahu nama mereka saudara, tetapi doakan begitu. Jadi hal yang paling mendesak di dunia ini bukan ketika kantong kita kering, ya bukan supaya bebas utang begitu ya, bukan sakit sembuh dan lain-lain. Bukan itu yang paling mendesak, tetapi yang paling mendesak itu adalah keselamatan semua orang. Dan untuk itulah Yesus mengorbankan dirinya. Kalau nggak mendesak dia nggak perlu datang ke dunia ini Bapak Ibu. Jadi kita harus memiliki perspektif yang benar tentang doa. Dan untuk apa Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Gitu ya. Jadi oleh karena itu mari kita berdoa. Ya, berdoa bagi usaha-usaha penginjilan, bagi pekerjaan-pekerjaan misi yang dilakukan di seluruh muka bumi sekarang ini. Saudara nggak perlu jauh-jauh pergi ke Gaza gitu sekarang ini. Untuk misi perdamaian nggak perlu Bapak Ibu Saudara.
Saudara cukup naikkan doa dari Galilea aja gitu di tempat ini. Dan percayalah, doa saudara akan membawa dampak bagi kehidupan orang-orang di sana. Nggak perlu jadi anggota parpol dulu, saudara. Partai politik baru berdoa bagi Indonesia. Nggak perlu, saudara. Cukup cintai bangsa ini, maka itu akan menggerakkan hati Anda untuk terus berdoa bagi bangsa Indonesia. Amin. Cintailah gereja ini, saudara, maka doa-doa terbaik Anda akan tercetus bagi kemajuan gereja ini. Amin. Nggak ada gereja yang sempurna, Bapak Ibu. Tapi mari kita berdiri untuk kemajuan gereja ini. Doa syafaat menyadarkan kita bahwa tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang berada di luar jangkauan dan pengaruh doa-doa kita. Sekali lagi Bapak Ibu, doa syafaat menyadarkan kita bahwa tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang berada di luar jangkauan dan pengaruh doa-doa kita. Oleh karena itu, jangan batasi doa-doa kita hanya pada diri kita sendiri, supaya kita dapat mengalami kuasa Allah yang tanpa batas. Amin. Jadi kalau saudara mau melihat kuasa Allah bekerja dalam dimensi yang besar, yang luar biasa, saudara, kiranya doa-doa kita itu tidak hanya berfokus, berpusat hanya kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu mari kita mulai membuka mata, saudara, untuk kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita gitu ya. Dan mulai dari keluarga kita yang masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan begitu ya. Saudara, ada 2 orang sahabat, mereka ini sangat kompak sekali. Tetapi satunya orang yang saleh, dia rajin ke gereja, dia rajin berdoa. Tetapi satunya dia seorang ateis, Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka berlayar dengan sebuah kapal. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba terjadi gempa yang sangat ganas, badai Bapak Ibu Saudara. Badai yang sangat ganas sekali. Dan kapal mereka terombang-ambing begitu hebatnya Bapak Ibu. Lalu kru kapal mengumumkan bahwa kapal sedang dalam bahaya yang serius dan sebentar lagi bisa tenggelam begitu ya. Dan segalanya pada saat itu tampak seperti tidak ada harapan. Lalu setiap orang di dalam kapal itu Bapak Ibu mulai berdoa begitu. Ada yang berlutut, ada yang berteriak histeris, Tuhan tolong gitu ya. Mereka berdoa sekencang-kencangnya kepada Tuhan. Nah, melihat orang-orang banyak itu berdoa kepada Tuhan, lalu si ateis ini pun dia berdoa. Dia berdoa. Nah, ketika temannya yang saleh, yang rajin gereja, yang rajin berdoa ini melihat temannya yang ateis sedang berdoa, lalu dia tepuk pundaknya. Dia tepuk pundaknya, saudara, dan berkata, jangan beritahu Tuhan bahwa kamu di sini itu akan membahayakan kita nanti. Saudara, lihat bahkan ateis sekalipun Bapak Ibu ketika melihat orang-orang percaya berdoa kepada Tuhan, seketika dia bisa apa? Berubah begitu ya. Kita bisa menjadi saksi dimanapun melalui doa kita. Jangan malu kalau di restoran Bapak Ibu untuk berdoa kalau sebelum saudara makan begitu ya. Kalau perlu dilama-lamain begitu biar orang lihat semuanya. Kalau ateis aja bisa berubah seketika hanya melihat orang-orang berdoa. Saya percaya juga Tuhan bisa memakai kehidupan doa kita untuk mengubahkan orang lain. Amin. Jadi kita harus berdoa saudara, baik untuk orang-orang yang sudah diselamatkan ataupun orang-orang yang belum diselamatkan gitu. Jadi ingat doa syafaat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan pernah berhenti mendoakan seseorang hanya karena orang itu pernah nyakitin Anda begitu ya. Pernah musuhin Anda. Jangan berhenti berdoa untuk pasangan Anda yang mungkin nyebelin begitu. Atau belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Jangan berhenti mendoakan bos Anda di kantor meskipun ia nggak berhenti cari-cari kesalahan Anda begitu ya. Doain saja. Jangan berhenti mendoakan rekan-rekan kerja Anda yang suka cari gara-gara gitu ya, atau tetangga Anda yang itulah yang rada-rada begitu ya. Ya, meskipun belum ada tanda-tanda mereka berubah, saudara. Doakan saja begitu ya. Amin. Jangan berhenti mendoakan anak-anak Anda meskipun mereka masih suka ngelawan sama Anda dan mengabaikan nasihat-nasihat Anda. Doakan terus mereka gitu ya. Dan jangan pernah berhenti berdoa untuk gereja kita di tempat ini, saudara. Meskipun masih banyak kekurangannya begitu ya. Tapi percayalah dengan doa-doa kita, Tuhan pasti bekerja menyempurnakan semuanya. Jangan berhenti berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita di tempat ini. Jangan juga pernah berhenti berdoa buat saya hanya karena saya tidak ngajak saudara untuk ngopi begitu. Bahkan Yesus sendiri Bapak Ibu mengajarkan kita supaya kita berdoa bagi musuh-musuh dan memohon berkat atas kehidupan mereka. Wow, ini luar biasa sekali. Dan di atas kayu salib kita masih ingat sebelum Yesus mengembuskan nafasnya, dia bilang apa saudara? Kepada Tuhan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka
perbuat. Bahkan orang-orang yang sudah menyalibkan Yesus, kepada mereka pun Yesus memohonkan pengampunan kebaikan dari Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa bagi siapapun, termasuk orang yang bahkan paling memusuhi kehidupan kita. Hal yang ketiga, terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah pentingnya doa syafaat itu apa Saudara? Memperjumpakan orang-orang pada kuasa Tuhan. Amin. Tadi kita melihat makna doa syafaat itu artinya apa? Mengantarai gitu ya, sebagai pengantara antara seseorang dengan Tuhan begitu. Jadi artinya apa Saudara? Kita mengantarai orang-orang supaya mereka pada akhirnya bisa mengalami kuasa Allah. Sama seperti Kristus mengantarai kita Saudara kepada Allah. Dia menjadi juru selamat kita, dia menyerahkan nyawanya kepada Allah gitu ya. Maka kita juga gereja harus mengantarai orang-orang kepada Allah melalui doa-doa kita. Kita ini kan diselamatkan karena pengantaraan Kristus, dia mengorbankan dirinya Bapak Ibu, betul ya? Maka kita juga sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, maka kita apa? Harus mengantarai orang-orang yang belum percaya untuk diselamatkan kepada Tuhan. Jadi berdoa syafaat itu apa? Berdiri di tengah-tengah untuk apa? Untuk mempertemukan orang, untuk memperjumpakan setiap orang kepada kasih Allah yang besar Bapak Ibu. Dengan satu keyakinan, bahwa waktu Tuhan pasti akan mereka diselamatkan. Mereka akan pasti percaya kepada Kristus. Jadi doa syafaat yang kelihatannya biasa, sederhana Saudara, tapi itu dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Amin. Karena di dalamnya kita sedang mengantarai kuasa Allah dilimpahkan atas orang-orang Saudara. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2012 adik saya itu divonis nggak bisa sembuh karena sakitnya yang sudah parah begitu ya. Dia sakit hampir 2 tahun. Dia hanya terbaring di tempat tidur gitu ya, dan tinggal tulang Bapak Ibu, tanpa harapan. Dan keluarga saya pun udah siap kalau dia dipanggil oleh Tuhan begitu ya. Lalu mama saya telepon saya pada waktu itu, "Nak, pulanglah kamu begitu ya, supaya kamu bisa melihat adik kamu untuk terakhir kalinya begitu." Jadi udah nggak ada harapan Bapak Ibu. Jadi mendengar itu, aduh saya sedih sekali begitu ya. Dan akhirnya saya pulang kampung Saudara, dan begitu ketemu saya peluk adik saya itu erat-erat begitu ya. Saya nangis sejadi-jadinya Saudara. Dan sambil mengerang dalam doa gitu ya. Saya minta Tuhan berbelas kasihan di dalam kehidupannya. Saya memohon Tuhan nyatakan segala kuasa yang ada padanya begitu. Saya benar-benar meminta Tuhan supaya dia mendengar doa saya pada waktu itu Bapak Ibu. Setelah saya berdoa hampir sejam Bapak Ibu, lalu saya berkata kepadanya, "Dek, Tuhan pasti sembuhkan kamu. Tuhan pasti sembuhkan kamu." Gitu ya. Beberapa hari kemudian Saudara, dia minta saya untuk mencukur jenggotnya. Cukur kumisnya begitu. Wah, bagi saya ini aneh gitu. Aduh, jangan-jangan udah mau lewat begitu Saudara. Waktu saya udah mau balik ke Jakarta lagi, akhirnya saya kembali doain dia Bapak. Dan saya berdoa lagi begitu ya. Dan saya bilang ke dia, "Kita akan pasti ketemu lagi dengan kesehatan kamu yang sudah prima." Saya bilang begitu Saudara. Jadi gak ada keraguan sedikit pun di hati saya. Jadi akhirnya saya balik ke Jakarta. Dan tahun 2013 Saudara, kami ketemu lagi. Dan dia sudah dalam keadaan baik oleh Tuhan. Dalam itu. Bahkan saat ini dia sudah sembuh total Saudara. Dan dia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di dalam pelayanan Bapak Ibu. Bahkan dia mengabdikan dirinya sebagai guru gitu ya. Lihat Saudara, bahkan untuk keadaan yang sudah gak ada harapan sekalipun, kuasa Tuhan masih sanggup bekerja. Amin. Tuhan sanggup pulihkan. Saudara masih ingat kisah Lazarus? Sudah mati, sudah dikubur berhari-hari. Tetapi oleh kuasa Tuhan dia bisa bangkit, dia bisa hidup kembali. Kuasa Yesus mengatasi segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Siang ini mari kita ambil waktu berdoa bagi mereka yang butuh campur tangan Tuhan Saudara. Ya, sebut nama mereka, doakan mereka gitu ya. Dan percayalah bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Saudara ambil waktu untuk berdoa akan hal ini. Suhu udara yang sangat naik, ya, semakin hari semakin naik. Ada terjadi kebakaran Saudara, lihat kekeringan itu ya. Saudara ambil waktu untuk berdoa juga. Iya Saudara, karena nanti mereka akan menentukan Saudara ya, kepemimpinan negara kita ke depan ini. Kalau saya sih milih yang paling baiklah di antara yang terbaik. Saudara berdoa untuk mereka Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga sayang sama mereka Bapak Ibu, amin. Tuhan juga pengen mereka selamat begitu. Kristus juga mati untuk mereka, Saudara. Saya tidak sedang mengkampanyekan sesuatu, Saudara. Tapi setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Untuk mereka pun Kristus juga mati, Saudara. Bayangkan kalau ini, ketika saya melihat foto-foto ini, udah saya pecah.
Bayangkan kalau ini anak-anak kita, ini mereka ada yang kehilangan orang tua, saudara, keluarga, bahkan ada satu anak yang tinggal dia ketika rumah mereka tuh runtuh begitu saya baca, waduh saudara. Mereka perlu belas kasihan Tuhan, saudara. Dan Tuhan minta saudara berdiri mewakili mereka di hadapan Tuhan siang hari ini, amin. Jangan lupa sebut bawa mereka dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita baca bagian firman Tuhan yang terakhir, saudara. 1, 2, 3. Jangan bosan berdoa, nantikanlah jawaban Allah, dan jangan lupa mengucap syukur bila sudah menerima jawaban. Amin. Ini tolong dicatat, saudara. Karena kebanyakan kalau udah ditolong Tuhan lupa sama Tuhan. Begitu. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang tidak pernah melupa akan segala kebaikan Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan.